Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pohon red black. Pohon red black atau pohon merah hitam. Sebelum masuk ke pohon red black, marilah kita review mengenai pohon AVL. Pohon AVL adalah BST dengan selisih tinggi antar subpohon kiri dan subpohon kanan maksimum 1. Pohon AVL juga menjamin bahwa pencarian item adalah O log n karena tinggi pohon akan optimal. Kemudian pada saat penyisipan dan penghapusan perlu dilakukan dua hal. Salah satu adalah rotasi tunggal. Itu dilakukan jika subpohon kanan lebih tinggi daripada subpohon kiri. Subpohon kanan lebih tinggi dan subpohon kanan juga lebih tinggi, atau subpohon kiri lebih tinggi dan pohon kiri juga lebih tinggi. Jadi subpohon kanan lebih tinggi dan subpohon kanan juga lebih tinggi, atau subpohon kiri lebih tinggi dan subpohon kiri juga lebih tinggi di kanan-kanan atau kiri-kiri. Kemudian rotasi ganda diperlukan kalau subpohon kanan lebih tinggi dan subpohon kiri lebih tinggi, atau subpohon kiri lebih tinggi dan subpohon kanan lebih tinggi. Jadi rotasi ganda diperlukan jika kanan kiri atau kiri kanan. Kalau digambar ini menjadi bengkok atau tidak lurus, sedangkan yang rotasi tunggal adalah lurus, kanan-kanan, kiri-kiri. Rotasi ganda kanan-kiri atau kiri-kanan. Pohon AVL adalah salah satu contoh pohon yang seimbang. Nah, bagaimana sekarang dengan pohon red black? Pohon red black itu adalah pohon yang seimbang juga, walaupun pohon red black tidak menghitung tinggi pohon ataupun cacah anak di simpul kiri maupun kanan, tetapi berdasarkan kriteria red black-nya itu. Pohon red black adalah pohon BST juga atau binary search tree dengan simbol atau nodes dan edge atau garisnya atau sisinya itu berwarna merah atau hitam. Jadi merah atau hitam, maka dinamakan red black. Warna root selalu hitam. Warna edge atau sisi yang menghubungkan ayah dengan anaknya selalu sama dengan warna node anak. Nah, persyaratan-persyaratan di pohon red black sesuai dengan sifat red black ada 4 di sini. Yang pertama, setiap simpul atau node berwarna merah atau hitam. Akar selalu berwarna hitam. Yang ketiga, jika node berwarna merah, maka anaknya harus berwarna hitam. Namun tidak harus sebaliknya. Ini maksudnya kalau node-nya hitam, anaknya boleh hitam, boleh merah. Tetapi kalau node itu merah, maka anaknya harus hitam. Kemudian sifat yang keempat adalah setiap path dari node yang menuju ke nil atau nul, atau down
harus melewati jumlah node yang berwarna hitam yang sama. Ini maksudnya adalah path dari root yang menuju ke nil atau nul tadi, maka semua jalurnya yang dilalui itu jumlah node atau simpul yang hitam itu sama. Kalau 5, 5 semua, kalau 3, 3 semua, dan seterusnya. Yang merah tidak dihitung, jadi yang dihitung yang hitam. Nah, bagaimana penyisipan pada red black tree? Penyisipan pada red black tree sesuai dengan penyisipan pada binary search tree BST. Jadi dia akan mencari posisi lebih kecil, lebih besar, dan seterusnya sesuai dengan BST. Dan node baru itu diberi warna merah. Nah, setelah dipasang, maka kemudian dicek dari 4 syarat RBT tadi, apakah terjadi gangguan atau pelanggaran keseimbangannya atau pelanggaran aturan dari RBT-nya yang ada 4 tadi. Nah, kalau terjadi pelanggaran, maka dapat dilakukan salah satu di sini, yaitu pertukaran warna, color flip, atau rotasi. Nah, apa yang dimaksud pertukaran warna? Misalnya di sini ada node P hitam, kemudian anaknya X1, X2 merah. Pertukaran warna terjadi pada induk dan anaknya. Jadi yang tadi induknya hitam, anaknya merah, sekarang ditukar menjadi induknya merah, anaknya hitam. Nah, rotasi itu ada rotasi tunggal dan ada rotasi ganda. Rotasi tunggal dilakukan seperti ini. Jadi misalnya di situ ada X, kemudian dia punya induk P, parent, kemudian punya P punya induk dari P adalah G itu grandparent. Jadi susunannya X, P, G itu dikenali supaya kita bisa melihat bagaimana pergerakan dari masing-masing simpulnya. Rotasi dilakukan dengan cara ini rotasi tunggal ya, bisa berlaku untuk cucu luar ataupun yang anak kiri maupun cucu luar untuk yang anak kanan. Jadi cucu luar itu maksudnya seperti ini. Ini G, grandparent, punya anak P, kemudian punya cucu X. Nah, ini berarti cucu dari G. Nah, cucu luar artinya G punya anak kiri. Kalau cucunya juga kiri, maka disebut cucu luar. Nah, kalau di sini yang garis putus-putus ini adalah cucu dalamnya, ya. Nah, bisa juga berlaku di kanan, yaitu G punya anak P, berarti punya cucu X. P adalah anak kanan dari G, sedangkan X adalah anak kanan dari P, dari kanan-kanan. Ini adalah cucu luar di sisi kanan. Nah, yang ini putus-putus, ini adalah cucu dalam. Nah, sekarang kita bicarakan yang cucu luar. Ini akan
terjadi rotasi tunggal. Jadi ini keterangannya X not baru, kemudian P induk dari X, dan G nenek atau kakek dari X atau grandparent. Nah, rotasi ganda berlaku jika seperti ini, anak cucu dalam tadi ya, atau yang seperti ini juga cucu dalam. Nah, kalau terjadi cucu luar, maka kalau pada saat penyisipan itu X baru itu selalu merah, bentuknya kan seperti ini. P-nya hitam. Nah, kalau P-nya hitam, X-nya merah, ya ini kemungkinan pertama ini tidak terjadi perubahan. Ya. Tetapi kalau cucunya merah, X, kemudian P-nya juga merah, nah maka ini bisa melanggar aturan anak dari node itu tidak, node merah tidak boleh merah, jadi merah-merah tidak boleh. Nah, ini yang cucu dalam, bentuknya juga seperti ini tadi, merah-merah, di P merah dan X juga merah, dan ini adalah cucu dalam. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka akan diperlukan rotasi. Nah, contohnya X ini baru saja ditambahkan, nilainya 6, mengakibatkan merah-merah. Ini melanggar aturan yang 3 tadi ya. Jadi tidak boleh merah itu punya anak merah. Tidak boleh mempunyai anak merah. Merah tidak punya anak merah. Ini adalah cucu luar, maka kemudian dilakukan rotasi. Nah, bagaimana proses rotasinya? Dibalik warnanya di G dan P, di kakek dan di induknya. Berarti ini akan menjadi merah, ini akan menjadi hitam. Kemudian diputar agar X naik. Nah, diputarnya di G. Putar di G, kemudian kalau diputar di G supaya X naik, berarti ini akan 12-nya naik, 25-nya turun. Ini sudah berganti menjadi merah, ini menjadi hitam. Di rotasinya akan seperti ini. Nah, hasilnya adalah ini. Jadi 25 akan turun dan sudah menjadi merah karena sudah diputar tadi. Ditukar warna tadi, balik warna. 12-nya menjadi hitam di sini. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, sekarang terlihat bahwa ini sudah tidak melanggar pohon merah hitam tadi. Di sini ada root warna hitam, kemudian di sini ada 12 dan 75 hitam-hitam. Di hitam anaknya hitam boleh, hitam anaknya merah boleh. Kalau kita hitung jumlah hitam yang dilalui dari root misalnya sampai ke 6 di sini adalah 1, 2. Ke 25 juga 1, 2. Ke 75 juga 1, 2. Berarti sudah tidak melanggar aturan yang keempat tadi. Nah, kalau cucu dalam contohnya seperti ini. 12 di sini induknya, kemudian ditambahi 18, maka yang ada di kanan, di X-nya sekarang
di kanan dari P. Sehingga kalau dilihat dari G, ini menjadi kiri kanan, bengkok. Nah, kalau bengkok berarti dilakukan rotasi ganda. Nah, bagaimana proses rotasinya? Kalau tadi yang dibalik adalah G dan P, dibalik warnanya, sekarang yang dibalik adalah G dan X. G dan X yang dibalik. Sehingga G-nya menjadi merah, X-nya menjadi hitam, P-nya tetap merah. Nah, kemudian langkah yang ketiga ini putar P agar X naik. Nah, mutarnya di P dulu, diputar di P supaya X-nya naik, maka ini diputar ke kiri. Kemudian putar G agar X naik. Nah, setelah tadi diputar, ini diputar, ini akan menjadi, nah ini akan diputar ke sini, ini diputar ke kiri di 12 ya. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi 25 menjadi merah, 18 menjadi hitam, diputar, 12-nya turun, 18 naik menjadi ini. Setelah itu, ini seperti kasus yang tadi, kiri-kiri, ini menjadi rotasi, tapi tidak perlu di flip lagi, ya, karena sudah di flip yang tadi. Nah, sebetulnya flipnya sekarang juga boleh, gitu ya. Kalau sekarang nanti ini kan menjadi, tadinya ini kan merah, ini sekarang diubah menjadi hitam merah, sama saja. Nah, ini rotasi di 25. Tadi rotasi di P atau 12, sekarang rotasi keduanya adalah di G, di 25. Putar G ini agar X naik. X-nya adalah ini. Nah, X-nya tadi 18 di sini. Nah, ini supaya naik maka ini perlu diputar ke kanan. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, 25 turun, 18 naik. Nah, 12-nya ikut. Nah, sehingga hasilnya ini. Nah, ini bentuknya sudah seperti yang tadi. Ini adalah bentuk pohon red black. Rootnya hitam. Hitam punya anak merah boleh. Punya anak merah boleh. Jumlah hitam dilalui dari root sampai ke daun itu sama. Di sini 50. 18 itu 2. Kemudian 50, 75 juga 2. Nah, sehingga ini sudah memenuhi syarat red black tree. Nah, jadi itu pohon red black. Mengenai apa sifatnya ada 4, diulang di sini. Node berwarna merah atau hitam, akar selalu hitam. Node merah anaknya tidak boleh merah. Node hitam anaknya boleh hitam, boleh merah. Setiap path dari node yang menuju ke nil atau daun, perhatikan di sini nil atau daun, melewati jumlah node hitam yang sama. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana contoh cara berurutan kalau kita punya data kemudian dimasukkan ke pohon red black. Ini misalnya sudah ada satu simbol isinya 50. Kemudian kalau diisikan
Nah, ini contoh bagaimana pergerakan pengisian pada pohon red black. Ini misalnya root sudah terisi 50, kemudian kita akan tambahkan satu persatu. Misalnya ditambahi data 46. Itu akan lebih kecil dari 50, maka dia akan di sebelah kiri dan berwarna merah. Karena root baru selalu berwarna merah. Nah, ini tidak melanggar RPT, jadi sudah hitam merah. Ya. Kemudian kalau enam puluh empat lebih dari 50, maka kita bisa lihat di sebelah kanan. Ini merah juga. Karena node baru selalu merah. Kemudian 70 misalnya. 70 menurut BST dia akan berada di 50 lebih besar ke sini, kemudian 64 lebih besar, berarti dia akan ke sini. Sekarang kita coba insert. Nah, ternyata di sini ada pesan kesalahan. Can't insert. Needs color flip. Nah, karena kalau ini 70, ini menjadi merah-merah. Merah-merah ini tidak bisa. Tidak boleh. Maka di flip dulu. Flipnya di sini, maka ini akan menjadi merah, hitam-hitam. Nah, merah, hitam-hitam. Tetapi ini kembali ke hitam karena ini adalah root. Sehingga sekarang menjadi hitam-hitam semua. Oke, di sini sudah tertulis 3 is red black correct. Kemudian kita insert 70, berhasil. Nah, 70-nya di sini sudah di sebelah kanan 64. Sudah berhasil. Tidak melanggar aturan red black. Nah, sekarang 62. 62 misalnya. Kemudian kita insert 62 itu mestinya akan berada di sini. Nah, dia berada di sini dan tidak melanggar aturan. Sehingga ini boleh. Boleh tidak melanggar aturan. Berikutnya misalnya 66. 66 itu mestinya di sebelah sini ya. 64 lebih besar, 70 lebih kecil ke sini. Nah, sekarang kita lihat kalau ini saya insert. Nah, ini juga can't insert, needs color flip. Nah, ini terjadi pelanggaran aturan tadi. 66 ini merah, di sini akan merah sehingga ini akan melanggar merah-merah. Nah, ini perlu color flips. Nah, kapan terjadi color flips? Color flip terjadi kalau ini 66 itu anak ya. Kemudian induknya itu merah dan pamannya di sini saudara induknya itu merah juga, maka bisa dilakukan color flip. Kalau induknya merah itu kakeknya mesti hitam, tidak boleh merah kan ya, maka ini akan di color flip karena induknya dan pamannya itu sama merah-merah, kemudian kakeknya hitam, maka bisa di color flip, ini menjadi merah hitam-hitam. Flip,
Nah, ini merah, hitam, hitam. Ini tertulis 3S red, red, black, correct. Kemudian 66 kita insert. Nah, ini akan menjadi diterima karena di sini merah, induknya hitam, kakeknya merah, boleh. Ini tidak melanggar aturan. Nah, ini red black, correct. Nah, kalau kita kembali ke AVL kemarin, ini selisihnya sudah 2 gitu ya. Ini di sini 1, di sini 1, 2, 3. Tapi red black menganggap ini sesuai gitu ya. Baik, kemudian 65 misalnya. 65 kalau diteruskan di sini, ini akan terjadi 65 di sebelah kiri 66. Insert, kita coba insert. Nah, di sini. Nah, di sini muncul error ya. Error, parent and child are both red. Tidak boleh dua-duanya merah. Nah, ini perlu rotasi. Nah, ini rotasi tunggal atau ganda. Kita lihat di sini XPG. Kalau kita lihat diagramnya tadi ya, ini XPG. Ini kalau dilihat dari G-nya, maka dia kiri-kiri. Nah, berarti ini adalah rotasi tunggal karena kiri-kiri. Ini berarti cucu luar. Jadi cucu luar dari sisi G, bukan dari sisi 50. Dari sisi G-nya di sini 70. Itu berarti cucu luar. Nah, perlu dirotasi. Nah, di mana rotasinya? Nah, rotasinya di sini tadi ya. Nah, ini perlu ditukar dulu. Yang ini ditukar menjadi yang tadinya merah jadi hitam. Nah, ini kita tekan tombol ini. Red black. Nah, ini akan menjadi hitam. Kemudian ini menjadi merah. Ini akan menjadi merah. Nah, kemudian, nah setelah itu kita rotate, kita putar ke kanan di sini ya. Maka diputar di G supaya X-nya naik, maka diputar ke kanan. Nah, di sini akan terputar ke kanan dan di sini tertulis 3S red black correct. Jadi sudah benar. Kemudian ditambah lagi misalnya 54. 54 itu ada di sebelah kiri dari 62 di sini. Kita coba insert. Ya. Dia masuk dan tidak melanggar aturan. Kemudian ditambah lagi misalnya 60. 60 menurut BST dia akan di sini ke kiri, kemudian ke kiri, kemudian ke kanan. Berarti dia akan di sini. Kita lihat. Ya, betul dia di sini, tetapi akan muncul error. Parent and child are both red. Ini dua-duanya merah, ini tidak boleh. Nah, karena ini dua-duanya merah, maka perlu di rotasi karena dia tidak punya paman di sini ya. Nah, rotasinya tunggal atau ganda, kita lihat ini X, ini P, ini G. Berarti bengkok gitu ya, kiri kanan. Kiri kanan ini menjadi cucu dalam. Cucu dalam maka perlu rotasi 2 kali. Rotasi pertama adalah menaikkan X ya. Dia akan rotasi di sini, menaikkan X, kemudian rotasi kedua di sini menaikkan X tapi melewati G. Jadi pertama diputar di
ya. Tapi sebelum diputar, nah, kita tukar dulu warnanya ya. Yang ditukar adalah X dan G ya. Ini kita tukar jadi hitam. Kemudian yang di sini juga ditukar menjadi merah. Nah, setelah itu kita lakukan rotasi ke kiri yang di sini. Ini rotasi ke kiri. Nah, rotasi kiri. Nah, ini sudah betul ya di sini. Tapi di sini masih error. Parent and child are both red. Ya, tadi yang di situ ya. Nah, sekarang kita lakukan rotasi lagi di sini di G-nya supaya X-nya naik, maka ini diputar ke kanan, rotate right. Nah, di sini maka sekarang didapat seperti ini ya. Sudah tidak error. Di sini 3 is right black correct, jadi sudah betul. Berikutnya misalnya 59. 59 di sini. Nah, 59 kalau kita lihat ini akan di kanan, kiri, kemudian kiri, kanan ya. Nah, kita masukkan di situ, kita coba insert. Nah, akan muncul error can't insert, needs color flip. Kenapa? Karena kalau di sini 59 berarti ini merah-merah dan ini punya paman ya, punya paman merah, maka bisa di flip. Nah, di flipnya di sini. Ini akan menjadi merah, ini akan menjadi hitam. Kita flip. Nah, ini. Kemudian kita insert. Nah, di sini bisa gitu ya. Masuk ke situ. Ini sudah merah hitam. Merah hitam ini sudah oke gitu ya. Tapi di sini masih muncul error. Parent and child are both red. Nah, mana yang terjadi di situ? Di sini. Ini merah. Nah, ini merah. Berarti ini X-nya, ini P, ini G. Berarti ini adalah cucur dalam. Ini X, P, G. Cucur dalam ya. Kanan kiri. Maka perlu dilakukan 2 kali rotasi. Nah, kalau 2 kali rotasi maka perlu ditukar antara X dan G itu warnanya. Jadi ini akan diubah menjadi merah, tuh ya. Kemudian ini akan diubah menjadi hitam. Nah, kemudian dilakukan rotasi di P. P-nya mana? Di sini. Ini P. Dirotasi ke kanan. Kenapa kanan? Supaya X-nya ini X-nya naik. Nah, X-nya kan ini, berarti dia akan naik di sini. Nah, rotasi ke kanan. Nah, di sini ya. Naik. Ini belum selesai karena rotasinya perlu 2. Nah, sekarang dirotasi di G. Nih, G-nya ini. Rotasinya ke kiri. Kalau tadi ini kanan, ini ke kiri. Berarti kan kalau ini rotasi ke kiri, maka ini akan turun. 50-nya akan di sini. 60-nya naik. Nah, 54-nya itu akan ikut ke anak kanan dari 50. Jadi tidak lepas ya. Karena ini kalau naik, maka 50 akan menjadi anak kiri dari 60. Maka 54 itu menjadi lepas. Dan ini akan ditangkap oleh 50 sebagai anak kanan. Kita lihat. Ini kita rotasi ke kiri. Nah, gini ya. Ini rotasi kiri, ini 50. Nah, 54-nya tadi masuk ke sini.
Nah, sekarang tertulis 3 is red black correct. Nah, berarti ini sudah betul. Nah, kita lihat di sini. Ini seperti AVL ya. Seperti AVL kemarin, di sini ada dari sisi 60, di sisi kiri ada 2, di sisi kanan ada 2 tingginya. Maka ini cocok sebagai pohon seimbang. Nah, itulah pohon seimbang contohnya dengan menggunakan applet viewer. Ini kita bisa melihat bagaimana pergerakan dari simbol mulai dari root kosong, kemudian diisi satu persatu, dan kapan diperlukan flip, kapan diperlukan rotasi tunggal, kapan diperlukan rotasi ganda. Jadi sekali lagi, dilakukan flip kalau dia punya paman dan pamannya itu merah. Jadi merah, ayahnya merah, pamannya merah, maka bisa dilakukan flip. Kalau dia tidak punya paman atau pamannya warnanya beda, tidak merah, maka dilakukan rotasi. Rotasi tunggal diperlukan kalau cucu luar berarti kiri-kiri atau kanan-kanan, atau cucu dalam. Itu kalau cucu dalam berarti dia akan diperlakukan rotasi ganda. Cucu dalam rotasi ganda yaitu kanan kiri atau kiri kanan. Kalau dilihat gambarnya itu bengkok. Kalau rotasi tunggal tadi lurus. Kalau bengkok rotasi ganda, kalau lurus rotasi tunggal. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini mengenai pohon red black. Terima kasih.